Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar dari channel Inspirasiku. Saat ini penampilan kita agak berbeda, yang insya Allah kita akan kembangkan rubrik ini menjadi monolog Pak Sub. Tema kita Pak saat ini, sahabat Inspirasiku, tentang satu program yang cukup besar di tahun pemerintahan Pak SBY, yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan. Visi program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pada masyarakat miskin. Program yang diprioritaskan ada beberapa hal, diantaranya adalah satu, program untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang perumahan, seperti misalnya penyediaan MCK bagi kelompok miskin. Dan yang kedua adalah program seperti misalnya infrastruktur di pedesaan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah satu program dana bergulir yang diupayakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat desa. Visi yang menarik dari program ini adalah meningkatkan partisipasi khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Menurut penilaian dan evaluasi World Bank, program ini cukup berhasil. Paling tidak bahwa kita bisa melihat bagaimana pemerataan infrastruktur di pedesaan, pelayanan bagi masyarakat miskin, dan dana bergulir. Poin kita yang akan kita diskusikan dan akan kita sampaikan kepada sahabat Inspirasiku adalah terkait dengan dana bergulir X program PNPM pedesaan. Secara nasional, dana ini cukup besar, mencapai triliunan rupiah. Khusus di Jombang saja, misalnya saja ada dana bergulir ex-PNPM pada tahun 2015 yang saya punya, yaitu sebesar 52 miliar 170 juta 676 rupiah total. Dana ini dikelola oleh 14 UPK di 14 kecamatan. Misalnya saja di Kecamatan Gudo, dana UPK pada dana bergulir dari program ex-PNPM ini tahun 2015 di Kecamatan Gudo 2,185 miliar. Di Kesamben ada dana UPK ex-PNPM pedesaan 3,030 miliar. Di Kecamatan Muro ada dana ex-PNPM 5,436 miliar. Di Kecamatan Pelandaan dana ini sebesar 5,064 miliar. Di Ploso, kecamatan yang tidak terlalu besar, 1,868 miliar. Di Sumubito, ini adalah kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Jombang, sebesar 5,740 miliar. Di Tembelang ada dana ex-PNPM sebesar 4,780 miliar. Dan di Bandar Genomongelo, ini juga kecamatan yang cukup kecil dari sisi geografis maupun dari jumlah penduduk. Dana ex-PNPM pada tahun 2015 sebesar 1,983 miliar. Di Kecamatan Megaluh ada 1,593 miliar. Di Perak, di Kecamatan Perak, dana ex-PNPM pada tahun 2015 ada 2,973 miliar. Dan Kecamatan Mojoarno, dana ex-PNPM 2,847 miliar. Dan di Kecamatan Bareng, dana ini juga cukup besar, ada sebesar 5,694 miliar. Total, data yang saya miliki, dana ex
PNPM Perdesaan sebesar 52 miliar 170 juta 676 rupiah. Tentu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat inspirasiku, bahwa dana ini adalah dana yang cukup besar untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan. Tapi problemnya adalah ini terjadi pada saat tahun 2015 ketika program ini berakhir. Saya sempat menginisiasi dengan pelaku-pelaku OPK pada saat itu bagaimana melakukan regulasi dari berakhirnya program PNPM ke masyarakat. Karena ada kekosongan regulasi ketika program PNPM Perdesaan ini berakhir. Include di dalamnya adalah dana ex PNPM, dana bergulir. Waktu itu saya mengusulkan kepada Bupati untuk segera dibuat regulasinya. Tetapi waktu itu memang ada persoalan di mana dana PNPM, termasuk di dalamnya adalah dana bergulir ex PNPM ini, yang dikelola oleh UPK-OPK, tidak ada penyerahan dari Kementerian PUPR yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program PNPM nasional di pedesaan ini, sehingga tidak ada keberanian untuk membuat regulasinya di daerah. Termasuk waktu itu saya berkesempatan ketemu dengan pejabat di Kemendesa waktu itu untuk memberikan alternatif untuk segera diatur. Kenapa saya punya kepedulian seperti itu? Karena kita khawatir bahwa program ini, dana ini akan hilang. Kita bayangkan, pada tahun 2015 ada dana 52 miliar 170 juta 676. Ini tentu menjadi kekuatan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Kekhawatiran saya adalah pada saat itu siapa yang mengelola dana ini? Siapa yang memberikan regulasi dan siapa yang memonitor uang yang cukup besar ini? Ini yang menjadi kekhawatiran saya pada saat itu. Oleh karena itulah sahabat inspirasi, saya menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Jombang saat ini, karena saya khawatir terhadap keberadaan uang yang begitu besar ini, yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat di pedesaan ini untuk menggerakkan roda perekonomian di desa. Sahabat inspirasiku, bahwa hari ini pemerintah termasuk di pemerintah kabupaten, ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 yang kemudian dilanjutkan oleh Permendes, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 yang memberikan celah regulasi kepada pemerintah, termasuk di pemerintah Kabupaten Jombang, untuk memberikan regulasi terhadap keberadaan dan pengelolaan dana bergulir ex PNPM Perdesaan ini. Caranya seperti apa? Caranya adalah lakukan transformasi dana ex PNPM ini berdasarkan PP 21 tahun 2021 dan Permendes PDTRI nomor 3 2001 ke dalam usaha kelembagaan atau kelembagaan desa yang namanya Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma. Kenapa perlu seperti ini? Karena agar OPK, unit pengelola kegiatan dana ex PNPM itu memiliki dasar regulasi yang kuat, kelembagaan yang kuat, dan dalam monitor pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia tentu. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkahnya? Ada 3 langkah yang menurut saya perlu didiskusikan oleh stakeholder di kabupaten kota di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang, berujung pada
PP 21 tahun 2021 dan Permendes Republik Indonesia nomor 3 tahun 2001. Yang pertama adalah lakukan audit menyeluruh terhadap dana bergulir ex-PNPM pedesaan ini. Mengapa ini penting? Karena sekian tahun, sejak tahun 2015 sampai hari ini, tidak banyak yang tahu siapa dan bagaimana pengelolaan dana ini. Oleh karena itulah, dibutuhkan audit menyeluruh. Apa yang diaudit? Yang pertama adalah yang terkait dengan keberadaan dana ex-PNPM itu di masing-masing OPK, unit pengelola kegiatan ex-PNPM itu. Jadi audit terhadap bagaimana kinerjanya, bagaimana posisi keuangan hari ini. Ini tentu harus dilakukan. Yang kedua, audit menyeluruh ini termasuk juga dengan aset. Karena pasti saya hampir yakin bahwa di masing-masing OPK hari ini akan ada peningkatan jumlah modal yang bergulir maupun aset yang dimiliki, baik aset yang tidak bergerak maupun aset yang bergerak. Ini juga harus diaudit. Yang ketiga, audit ini juga pada aspek manajemennya. Kenapa ini penting? Karena saya khawatir bahwa dana ini hanya ada catatannya, tidak ada duitnya. Oleh karena itu, audit menyeluruh ini harus dilakukan. Yang kedua, untuk melakukan transformasi dana ex-PNPM ke dalam BUMDes bersama ini adalah lakukan pembentukan BUMDes bersama. Kenapa? Karena dana bergulir ex-PNPM ini melibatkan stakeholder di sebuah kecamatan dengan berbagai desa. Oleh karena itulah, kelembagaan yang cocok adalah BUMDes, badan usaha milik desa bersama, yang melibatkan dari berbagai desa di kecamatan itu. Dan ini sudah diatur di dalam PP 21 2001 maupun di Permendes nomor 3 tahun 2002. Dilakukan pembentukan BUMDes dengan melakukan transformasi dana bergulir ex-PNPM ke dalam satu unit bisnis yang ada di BUMDesma. Yang ketiga, transformasi dana ex-PNPM ke dalam BUMDesma ini adalah lakukan transformasi ketenagakerjaan OPK ke dalam unit usaha keuangan BUMDes bersama ini. Kenapa ini penting? Karena kita juga harus memberikan penghargaan terhadap seluruh pihak, terutama mulai dari tenaga profesional dan karyawan atau staf di OPK ini. Mereka lah yang hari ini menjaga keberlangsungan dari dana bergulir ex-PNPM ini. Sekian tahun tanpa ada regulasi, tanpa ada perhatian dari pemerintah. Oleh karena itulah, lakukan transformasi ketenagakerjaan dari UPK ke BUMDes bersama. Ini saya pikir, sahabat inspirasiku, langkah-langkah transformatif dana ex-PNPM ke dalam BUMDes bersama. Kalau ini segera dilakukan, maka saya yakin bahwa dana yang segitu besarnya, puluhan miliar ini, akan bisa memberikan peran yang sangat penting di dalam melakukan transformasi ekonomi di masyarakat pedesaan. Karena saya juga yakin bahwa kalau ini dikelola oleh OPK-OPK selama ini, tidak lagi menjadi 52 miliar, tetapi bisa saja hari ini sudah menjadi 60, 70, bahkan mungkin 80 miliar hari ini. Saya juga tidak tahu jumlah pastinya, perkembangan dari 2015 ke 2015. Kesempatan ini menurut saya pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang, untuk segera melakukan langkah-langkah regulatif dan langkah-langkah transformasi dana bergulir ex-PNPM.
Saya kira itu saran saya kepada pemerintah di kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di topik yang lain dalam rubrik monolog Pak Sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.